Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Fanani. NIM saya 19112881. Di sini saya akan menjelaskan tentang PHP dasar ya. Kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu variabel. Variabel itu ada 3. Yang pertama ada global, lokal, dan statik. Di sini saya akan menjelaskan variabel global dulu. Variabel global adalah variabel yang selalu bisa diakses kapanpun dan dimanapun, bahkan dari file yang berbeda sekalipun. Secara default, ketika kita mendeklarasikan variabel tersebut memiliki scope atau ruang lingkup global, bisa diakses dari mana saja dari semua bagian kode program. Oke, saya akan contohkan di sini ya, sebuah variabel global. Kita buat dulu variabelnya global. Global BR untuk break line, kita membuat garis baru di bawahnya. Ini kita akan menampilkan echo variabel global. Oke, di sini muncul ya. Bisa dilihat, kita bisa mengakses variabel global ini dari mana saja ya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang variabel lokal. Bedanya dengan variabel global, variabel lokal tidak bisa diakses dari manapun. Ia hanya bisa diakses dari scope di mana ia didefinisikan atau sebuah function ya. Dalam PHP, setiap variabel yang dideklarasikan di dalam sebuah function atau fungsi, maka ia secara otomatis didefinisikan secara lokal. Dalam artian, ia tidak bisa diakses di luar fungsi. Oke, mari kita contoh sini ya. Kita buat contoh yang kedua, yaitu variabel lokal. Kita buat dulu functionnya ya. Terus kita isi variabelnya. Jangan lupa menggunakan break line. Ini kita baru membuat fungsinya saja ya, kita belum bisa menampilkan. Dan di sini kita akan tampilkan di luar fungsinya ya, menggunakan sebuah fungsi lagi di sini. Nah, di sini muncul variabel lokal ya. Jika kita ingin menampilkan isi dari variabel lokal, maka harus menggunakan fungsinya terlebih dahulu di sini. Kita jika dihapus ini, maka tidak akan muncul di sini. Nah, dan di sini juga ditulis lagi echo variabel A ya, yaitu variabel dari variabel lokal ya. Nah, di sini terdapat tulisan undefined variable. Maka harus menggunakan fungsinya terlebih dahulu. Nah, ini baru muncul variabel lokal ya. Dari sini, dari codingan juga sudah terlihat ya, bahwa variabel global itu bisa diakses dari manapun, sedangkan variabel lokal hanya bisa diakses ketika ada fungsinya tersebut. Selanjutnya kita akan beralih ke variabel statik.
atau statis. Variabel statis atau statik adalah variabel lokal yang hanya khusus didefinisikan dalam sebuah fungsi. Akan tetapi, ia tetap mempertahankan nilainya dalam skop tersebut meskipun eksekusi programnya telah melewatinya. Oke, kita coba contohkan ya menggunakan codingan agar bisa lebih mudah dimengerti. Di sini kita menggunakan increment ya, ditambah. Yang kita copy di bawahnya. Oke, di sini error. Oh, di sini kita kurang. Kita ubah aja variabelnya. Nah, sini terdapat ya. Sini 0000, padahal kita sudah menambahkan di sini ya B++, yang artinya dia akan terus bertambah ketika program itu dijalankan. Tetapi di sini malah 000 karena kita kurang sebuah variabel di sini, yaitu variabel statik. Lalu jika dia dijalankan maka akan seperti ini, 0, 1, 2, 3, 4. Karena dari sini dia akan menyimpan angkanya di dalam komputer ini jadi angka 1, kemudian nanti dilempar ke sini menjadi angka 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jika kita hapus tulisan statik tetapi tetap ada ini B++, tetap sama aja tidak berfungsi ya, karena ini adalah yang menjadi topik utamanya atau kunci utamanya, yaitu dari function statik atau variabel statik. Nah, oke. Berikut adalah penjelasan dari saya tentang variabel global, lokal, dan statis atau statik. Oke, terima kasih. Lalu selanjutnya kita akan ke penjelasan berikutnya. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan jelaskan tentang aritmatik pada PHP ya. Di sini terdapat ada tambah, kurang, kali, bagi, modulus, dan pangkat. Oke, saya akan jelaskan satu persatu mulai dari pertambahan ya. Sini kita buat variabel dulu, yaitu variabel x dengan 10 dan variabel y sama dengan 5. Oke, yang pertama kita tambah dulu ya. Kita coba tambah sama dengan variabel x tambah dengan variabel y. Titik koma. Oke, kita coba tampilkan dulu hasilnya. Echo
Di sini kita akan memunculkan variabel x ya, menggunakan titik di depan belakangnya. Kemudian lanjut dengan plus titik lagi variabel y. Sini sama dengan sini kita akan memunculkan variabel tambah ya, yang sudah ditambahkan x dan y itu. Dan jangan lupa menggunakan dr. Oke, coba kita save dulu, kita lihat. Oke, baik, di sini muncul ya. Hasil dari 10 ditambah 5 sama dengan 15. Sesuai dengan yang ada di codingan ini. Variabel tambah sama dengan variabel x ditambah dengan variabel y. Di sini x-nya kita 10 dan y-nya 5. 10 tambah 5, 15. Oke. Selanjutnya kita masuk ke pengurangan ya. Kita copy saja. Kurang. Sini diganti kurang. Oke. Sini muncul lagi 10 kurangi 5 sama dengan 15. Oke, baik. Sekarang kita coba tambahkan lagi. Kali bagi modulus dan pangkat. Oke. Kali. Sini ada variabel bagi. Sini ada variabel modulus. Modulus yaitu sisa hasil bagi ya. Jadi nanti kita lihat aja hasilnya berapa. Dan sini ada pangkat. Kali menggunakan lambang bintang, bagi menggunakan lambang slice, modulus itu menggunakan lambang persen, dan pangkat menggunakan bintang 2. Oke. Kita copy juga ya ininya. Tambah kurang kali bagi modulus, dan yang terakhir pangkat. Kali x, oke, bagi itu slice, modulus itu persen, dan pangkat itu dilambangkan dengan seperti ini. Kalau di codingan itu tadi bintang 2 ya, pangkat itu. Kita save dulu, coba kita jalankan. Oke, di sini muncul ya. Di sini ada hasil dari 10 kali 5 itu 50, benar. Hasil dari 10 bagi 2 bagi 5 itu 2. Hasil dari 10 modulus 5 itu 0. Modulus itu sisa hasil bagi ya. Jadi 10 dibagi 2 10 dibagi 5 itu 2, dan sisanya itu 0 atau habis ya. Coba kalau kita ganti misalnya 13 sisa modulus, sisa hasil baginya berapa ya dengan 5 ya, coba. Harusnya sih 3. Oke, sini kelihatan ya. 13 sisa hasil bagi dengan 5 itu 3. Jadi sisanya ya, bukan dapat berapa pembagiannya, tapi sisa pembagiannya itu berapa sisa hasilnya. Kita lanjut lagi. Di sini hasil dari 10 pangkat 5 yaitu ada 100.000. Oke, siap. Oke, berikut adalah aritmatika pada PHP. Selanjutnya kita ke penjelasan berikutnya.
Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang segmen. Operator dalam kategori ini memberikan nilai atau value tertentu kepada variabel atau mengassign nilai atau value ke variabel. Segmen dengan nilai atau yang lebih dikenal dengan bahasa pemrograman yaitu dengan assignment by value adalah proses pemberian nilai ke dalam sebuah variabel dengan cara mengcopy nilai atau value dari variabel lain. Oke, mari kita langsung saja ke codingannya ya. Di sini misalnya kita ada variabel A itu berisi 7. Ini yang awal dulu ya, itu sama dengan jangan lupa menggunakan breakline. Nah, di sini terdapat ya 7 di A 7 terlihat juga di sini. Selanjutnya yang ini hanya dibalik saja nih. Biasanya tambahnya kan di sebelah kanan. Nah, ini kita pindah ke sebelah kiri. Plus sama dengan misalnya kita 5. Nah, di sini juga sudah terlihat ya. Kita coba ke variabel sini ya, variabel B. Variabel B sama dengan 3. Variabel B ditambah sama dengan 5. Artinya variabel B itu ditambah dengan 5. 3 ditambah 5 sama dengan 8. Di sini muncul angka 8. Oke, coba kita lanjut ke yang pengurangan. Kita copy saja ya, biar tidak memakan durasi. Setiap kita ganti operasi, kita harus mengganti juga variabelnya. Oke, di sini kita kelupaan tanda kurung. Oke, di sini ada muncul 6 ya. Variabel C sama dengan 10. Variabel C dikurang sama dengan 4. Artinya 10 dikurangi 4 yaitu 6. Kita coba lanjutkan dulu ya agar kelihatan perbedaannya nanti. Dan ini ada modulus juga ya di sini ya. Kita bedah satu-satu lagi ya. Sini ada perkalian juga. Variabel D sama dengan 9. Variabel D dikali sama dengan 2. Artinya variabel D dikali dengan 2. 9 dikali 2 18. Variabel E juga ya, yaitu pembagian 24 dibagi 4 itu 6. Dan yang terakhir itu variabel F, itu pembagian itu sisa modulus
sisa hasil bagi, itu modulus. 9 modulus 4, artinya 9 sisa hasil bagi dari 4. 9 dibagi 4 itu 2 ya, dan sisanya itu 1 di sini, sisa hasil bagi. Oke, sekian penjelasan tentang segmen dari saya. Selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan berikutnya ya. Oke, berikutnya kita akan masuk ke perbandingan. Perbandingan pada PHP di sini berfungsi untuk mengecek perbedaan atau persamaan antara nilai dan variabel. Ia bekerja seperti boolean, menghasilkan nilai benar atau salah. Oke, kita langsung masuk saja ke codingannya ya. Sini kita buat dulu variabelnya. Variabel A sama dengan 7. If A sama dengan 5, maka akan menghasilkan jawaban benar. Dan jika tidak, maka akan menghasilkan jawaban salah. Mari kita buktikan. Oke, saya jelaskan dulu ya. A sama dengan 7. Jika A sama dengan 5, maka jawaban benar. Dan jika tidak, maka jawaban salah. Di sini A-nya itu 7 dan di sini yang dibutuhkan itu 5, maka jawaban salah. Jika kita ganti dengan angka 5, maka akan muncul jawaban benar. Oke, selanjutnya kita masuk ke sama persis dengan. Itu tambahkan saja sama dengannya. Perbedaannya yaitu pada tipe datanya. Jika yang dibutuhkan tipe data itu berbeda dengan yang ada pada variabel, maka akan bernilai false atau salah. Jika kita ubah di sini menggunakan jadi string ya tipe datanya, maka akan muncul jawaban salah karena yang dibutuhkan itu tipe data string bernilai 5, sedangkan variabelnya yaitu 5 tapi bertipe data integer. Oke, selanjutnya kita masuk ke tidak sama dengan. Oh maaf, di sini kurang. Nah, oke. Sini A-nya bernilai 7. Sedangkan sini tidak sama dengan 5. Maka jawaban benar. Artinya selain angka 5 akan benar. Coba kita isi 5 ya di sini. Akan muncul salah. Nah, bentar saya charge laptop dulu. Oke, lanjut. Oke, saya ulangi lagi. Jika angka yang pada variabel A selain angka 5, maka jawaban akan salah. Dan jika jika angka pada variabel A itu selain 5, maka jawaban akan benar karena di sini tidak sama dengan 5. Kita ubah 9 ya di sini. Nah, karena 9 tidak sama dengan 5, yang berarti jawaban itu benar karena 9 tidak sama dengan 5. Sedangkan
5 tidak sama dengan 5 menyatakan salah karena 5 itu sama dengan 5. Oke, kita lanjut ke tidak sama persis dengan. Itu sama seperti yang tadi ya. Nah, di sini terdapat A sama dengan 5, yaitu variabel A 5 dengan tipe data integer, dan yang dibutuhkan yaitu tipe data string. Maka artinya yaitu variabel A 5 bertipe data integer tidak sama persis dengan 5 bertipe data string, yang artinya itu jawaban benar. Jika kita ubah di sini, 5 bertipe data string tidak sama persis dengan 5 bertipe data string, itu artinya jawabannya salah. Oke. Jadi jika ditambahkan sama dengan satu lagi di sini, maka akan mengubah pada tipe datanya, berpengaruh ke tipe datanya. Oke, kita lanjut lagi, yaitu ke lebih besar dari. Oke, di sini saya ubah nilai variabel A-nya itu menjadi 7. Jika A lebih besar 5, maka jawaban benar. Dan jika tidak, jawaban akan salah. Di sini 7 lebih besar dengan 5. Artinya benar. Dan juga 7 itu lebih besar dari 5. Sedangkan 5 itu di bawah 7. Kita ubah misalnya di bawah 5 ya. Ubah 3, maka akan muncul jawaban salah karena 3 itu di bawah 5. 3 lebih besar dari 5, itu salah karena 3 itu lebih kecil daripada 5. Oke, kita lanjut ke kurang dari, itu sebaliknya. Tiga kurang dari 5, yaitu benar karena 5 itu lebih besar daripada 3 dan 3 itu lebih kecil daripada 5. Jika kita ubah menjadi 7 misalnya, maka jawaban akan salah karena pernyataan di sini yaitu jika 7 kurang dari 5, maka jawaban benar, dan jika tidak, jawaban salah. Sedangkan 7 itu lebih besar daripada 5, bukan kurang dari 5. Oke, kita lanjut ke lebih besar sama dengan. Bedanya di sini 5 itu masih ikut atau masih termasuk. Jadi kalau yang tadi itu lebih besar saja, maka akan masuk ke jawaban salah. A lebih besar dari 5 atau 5 lebih besar dari 5, itu salah. Jika ditambah dengan sama dengan, artinya 5 lebih besar sama dengan 5, itu benar karena 5 di sini tuh masih ikut ke bagian if yang atas, belum bagian else atau bagian salahnya. Jadi kalau lebih besar itu angka yang patokannya itu sudah gak bisa ikut. Tapi kalau ada lebih besar sama dengan, itu patokannya masih bisa ikut. Oke, kita lanjut lagi ke kurang darinya ya. Itu sama aja.
7 kurang dari sama dengan 5. Maka jawaban benar. Dan jika kita ubah menjadi 5, maka jawaban akan tetap benar karena patokannya di sini tuh 5. Jika hanya kita ubah 4, maka jawabannya akan 4 kurang dari 5. Itu jawabannya benar. Karena 4 lebih kecil daripada 5. Jika kita ubah 5, maka jawabannya masih benar. Karena patokannya itu 5 dan nilai variabel A-nya itu 5. Dan jika kita ubah 8, maka akan salah. Karena di sini A yaitu 8 kurang dari sama dengan 5. Sedangkan 8 lebih besar daripada 5, bukan kurang dari sama dengan 5. Oke, sekian penjelasan tentang perbandingan. Oke, yang terakhir kita akan masuk ke pembahasan tentang function yang sedikit lebih detail lagi ya. Kita kembali lagi ke yang tadi tentang variabel global dan lokal, yaitu variabel global tidak bisa dipakai di variabel lokal, atau berbeda ya, itu tidak bisa saling berkaitan. Tapi kita bisa mengakalinya dengan menggunakan parameter. Oke, kita langsung saja ke codingannya ya. Saya buat dulu ini variabel globalnya. Variabel X sama dengan 5 dan variabel Y sama dengan 10. Kita buat fungsinya terlebih dahulu. Function penjumlahan misalnya. Nah, di sini kita bisa menggunakan variabel yang pada global di sini kita bisa masukkan ke variabel lokal sini. Itu dengan cara kita menambah parameternya terlebih dahulu. Nah, di sini kita harus berbeda dengan variabel global ini. Nah, kita kasih parameter dulu ya dengan variabel di sini. Misalnya variabel A dan variabel B. Masukkan penjumlahan sama dengan variabel A plus variabel B. Echo akan menghasilkan atau menampilkan hasilnya. Hasilnya adalah variabel penjumlahan kita panggil dulu fungsinya. Nah, di sini kita harus mengisi dengan variabel global ini agar function ini berjalan dengan baik ya, berjalan dengan mulus. Coba, nah di sini terdapat fatal error karena tidak terdeklarasi ya ini ya, maka kita akan deklarasi dulu di sini variabel X dan variabel Y. Nah, kita coba. Nah, di sini muncul ya variabel 5 dan 10 ini, atau variabel X dan Y itu variabel global. Tapi kita bisa deklarasikan menggunakan parameter di sini agar fungsi ini bisa berjalan dengan baik. Itu 5 sebagai A dan B ini sebagai 10.
Nah, A dan B ini itu sebagai tempat atau wadah pada function ini. Kita tambahkan lagi ya sini variabel z misalnya 20. Kita tambah lagi di sini. Nah, di sini kita tambah lagi variabel baru ya, atau parameter baru sebagai parameter di sini, agar z ini 20 ini bisa masuk ke dalam function ini, function penjumlahan. Kita kurangi coba, cek, oke. Nah, di sini akan error karena pada function penjumlahan ini kita belum panggil variabel z-nya, maka akan kita panggil dulu variabel z agar berfungsi. Nah, kita kasih koma dulu. Oke. Nah, sini sudah terlihat ya. 5 di variabel global itu menggantikan 5 di variabel lokal pada function, dan 10 menggantikan B dan 20 menggantikan C. 5 ditambah 10 sama dengan 15, dan 15 dikurangi 20 yaitu min 5. Jadi jawabannya itu benar. Oke. Sekian penjelasan dari saya di praktikum 2 ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.